Selamat kembali Bapak dan Ibu. Ya, kita lanjut. Tadi kita tutup dengan ayat yang di Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya. Dan saya tanya, apakah kita lapar dan haus untuk kebenaran, untuk yang benar, untuk yang kekal, untuk Dia, Yesus, yang adalah kebenaran itu. Ini juga dasar kekristenan kita toh. Hukum utama itu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Saudara-saudara, kalau hati kita gelap dan tidak lapar dan haus akan kebenaran, jujur tidak tertarik. Tertarik kalau mungkin kita pikir ada berkat dari Dia untuk kita lebih memuaskan keinginan daging kita. Kita sering doa salah seperti orang yang dikatakan di Yakobus 4. Mereka minta terus tapi untuk memuaskan keinginan daging. Ada yang kelihatan lapar dan haus untuk Tuhan. Ada yang mempersembahkan hidup untuk melayani sebagai majeliskah, sampai pendetakah, dengan pikir, saya akan dapat berkat di dunia ini, saya akan menjadi puas, saya akan menjadi hebat. Tetapi sebenarnya hati hanya pikir hal yang sementara, yang duniawi. Padahal Yesus bilang, cari yang kekal. Carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara, apakah hati kita sudah diubah oleh Yesus? Dan kita mengasihi Yesus dengan segenap hati? Kalau kau dan saya tidak mengasihi Yesus, semua kekristenan kami sia-sia. Kami bangun tidak hanya hidup ini, tetapi kita juga bangun hidup rohani kita, hidup kekristenan kita, biar sampai kita menjabat sebagai pendeta, atau menjadi ketua klasis, atau ketua sinodeka, terserah. Tapi kalau hati tidak benar-benar mengasihi Yesus, semua sia-sia. Dan kita akan berdiri di hadapan Tuhan, seperti tadi kita baca. Kita akan bilang, oh Tuhan, kami buat ini, kami buat itu untuk kamu. Kami tahan lapar. Kami yang pertama di gereja, kami yang terakhir di gereja. Tapi Yesus akan bilang, saya tidak mengenal kamu. Saudara-saudara, hati di mana? Ada ayat yang tersembunyi di akhir 1 Korintus 16 ayat 22 kalau tidak salah, bunyi demikian. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Hati kau dan saya di mana? Benarkah mengasihi Yesus? Orang lihatkah tidak lihat, apakah engkau mengasihi Yesus? Kalau seandainya tidak ada budaya hari Minggu untuk semua orang berkumpul di satu gedung untuk menyembah Tuhan kah? Apakah kamu akan bangun dan di kamar lapar dan haus untuk Yesus dan kebenarannya? Atau tidak? Apakah kamu hanya masuk gereja untuk dilihat orang? Tadi kita berbicara pohonan buah, bukan kita tetapi Yesus toh.
Yesus tegur sekali orang yang munafik. Ya, yang mau bilang hatinya gelap, tetapi berpura-pura atau lapis luar, cat luar putih, supaya semua orang pandang baik. Tapi pohon tidak dikenal oleh kulitnya, tapi pohon dikenal oleh buahnya. Buahnya itu melimpah dari hati. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, kalau seperti Yesaya bilang dan Yesus ucapkan ulang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir, tetapi hatinya jauh daripadaku. Kalau begitu bagaimana nanti? Itu dikatakan pohon baik kah? Karena di luar banyak daun yang bagus, kulit yang bagus, tetapi buah apa? Apakah Yesus akan ditipu di hari Tuhan dan puji kita seperti manusia puji kita? Padahal Yesus yang tahu dan menguji hati. Dia tahu di rumah tangga kamu sendiri, biar kamu sudah menjadi majelis atau pendeta atau orang biasa saja dan kamu setia beribadah di gereja. Tapi hidup suami istri bagaimana? Ada kasih? Atau selalu baku marah sampai bisa baku pukul? Kebencian ada? Padahal itu bukan musuh, itu kau punya istri atau kau punya suami. Ada iri hati, satu tipu yang lain. Tidak ada yang tersembunyi dari Yesus. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yesus bilang di Matius 10 dan 12 kalau tidak salah, dari perbendaharaan hati yang baik. Banyak orang sekarang ini tidak percaya bahwa orang bisa tahu sebelum mati dan sebelum penghakiman tentang mereka punya hidup yang kekal nanti. Apakah kekekalan di surga dengan Yesus, atau apakah ditolak dan hidup kekal, atau mau bilang mati kekal di neraka. Banyak orang tidak percaya bahwa itu benar-benar bisa ditahu sebelum waktunya, sebelum mati dan sebelum hari penghakiman. Firman bilang sudah ditetapkan untuk manusia mati satu kali dan setelah itu dihukum. Memang di hari itu semua yang tipu-tipu, semua yang abu-abu yang tidak jelas bagi manusia, itu pasti jelas bagi Tuhan dan Dia akan pisahkan gelap dari terang. Dia akan pisahkan kambing dari domba, lalang dari gandum. Dia akan. Tetapi Allah itu Bapa yang baik. Dia sudah kasih tahu bagaimana Dia akan memisahkan. Dia sudah kasih tahu semua sebelum hari ini. Sampai Yesus bilang, bukan saya yang menghakimi, tetapi firman yang kukatakan yang akan menjadi hakim pada hari itu. Saudara-saudara, apakah engkau, kalau kamu mati hari ini, engkau yakin bahwa kamu ada di dalam Yesus? Atau apakah engkau yakin bahwa engkau akan binasa karena hatinya jauh
percayakah bahwa engkau bisa tahu? Saya harap kita percaya, karena Yesus langsung bilang untuk kita, Dia punya kebenaran tidak tinggi-tinggi. Sudah lama dari sejarah gereja ini, ada pengajaran yang mau bilang suam-suam itu, yang abu-abu itu. Mungkin 200 tahun kah, 300 tahun sebelum Kisah Para Rasul selesai, gereja formal, organisasi pertama dibangun, gedung-gedung gereja mulai dibangun, baru di situ mulai muncul abu-abu. Oh, orang tidak bisa tahu. Harap saja. Tetapi kalau kita buka hati dan seperti Yesus bilang, kita lapar dan haus untuk kebenaran, kita cari yang kekal itu, kerajaan Allah. Kalau kita mengetok, pasti pintu dibuka. Kalau kita cari, pasti kita dapat. Bukankah itu ajaran Yesus? Kalau Bapak dan Ibu sungguh mau tahu, apakah di hari Tuhan itu saya akan ditolak oleh Yesus atau diterima? Saya saran Bapak dan Ibu cari sudah. Kalau kamu cari, kamu akan dapat tahu dengan jelas. Gampang kita salah kalau kita tidak dengar Yesus. Gampang kita tipu diri. Seperti Amsal bilang, segala jalan adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhan yang menguji hati. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya mau. Di Yeremia 17, jelaskan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Jawaban, aku. Aku yang menyelidiki hati. Aku yang menguji batin. Saudara-saudara, saya juga dari kecil mau bilang ditipu. Dari luar dan dari dalam. Saya lahir besar di kekristenan, di keluarga yang baik sekali. Tapi seperti firman mengajar, saya lahir dalam dosa. Tetapi secara budaya saya lahir dalam agama Kristen. Dan saya besar dalam agama Kristen. Saya ambil itu dan saya percaya itu di sini. Saya mengerti Injil yang sederhana bahwa Yesus mati untuk orang berdosa. Saya mengerti itu dan percaya di sini. Dan saya anggap diri sudah selamat, sudah di dalam Yesus. Karena saya ikut kata-kata orang-orang. Saya itu ikut pengajaran orang-orang yang cepat mau meyakinkan orang. Oh, damai, damai. Kau sudah selamat, kau sudah selamat. Kau sudah percaya toh? Kamu tahu Yesus mati untuk kau. Saudara-saudara, sebentar kita berhenti. Tapi kita akan kembali lagi